Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Keberlakuan pada Perencanaan dan Laba Penganggaran, yang beranggotakan saya sendiri, Arya Tirta Pamungkas dengan NIM 048, Nurul Faiza dengan NIM 049, Fadia Winandari dengan NIM 050, Alvina Puri Maula Kusna dengan NIM 051, Diana Azza Hanifah dengan NIM 052. Langsung saja ke pembahasan. Hubungan anggaran dengan akuntansi. Aspek keberlakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Hal tersebut mengacu pada kegelisahan karena mengetahui bahwa batas pengeluaran tidak akan dinaikkan tahun ini. Ketakutan untuk mengatakan kepada staf bahwa tidak akan ada kenaikan gaji tahun ini. Dan iri hati yang dapat berkembang ketika kepala departemen lain menerima kenaikan anggaran terbesar pada tahun-tahun belakangan ini. Anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran menetapkan batasan pada apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Anggaran membatasi tindakan manajemen. Anggaran merupakan alasan kinerja manajer dipantau secara kontinu dan standar terhadap mana hasil kinerja dibandingkan. Lanjutan, anggaran dan akuntansi memiliki kaitan erat di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu mendatang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya, dari hari ke hari. Dengan demikian, akuntansi menyediakan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi anggaran inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk penilaian atau evaluasi kerja perusahaan. Dengan kata lain, dengan membandingkan data akuntansi dengan data anggaran, dapatlah penilaian sukses atau tidaknya perusahaan. Data akuntansi yang menunjukkan hasil lebih bagus daripada yang dianggarkan memberi kesimpulan bahwa perusahaan telah bekerja dengan sukses. Selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Yang pertama yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga adalah anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Yang keempat yaitu dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keenam yaitu anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun suatu anggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Yang keempat yaitu anggaran digunakan untuk menghasilkan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Selanjutnya yaitu 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, antara lain yang pertama tahap penetapan tujuan. Tahap penetapan tujuan adalah aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus.
untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis. Interaksi yang efektif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Rencana harus dikomunikasikan secara efektif. Dengan demikian, rencana formal mungkin akan menerima kerjasama penuh dari berbagai kelompok yang ingin dimotivasi olehnya. Yang ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Setelah diimplementasikan, rencana formal tersebut berfungsi sebagai celeman kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fadia. Yang selanjutnya yakni konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Di sini terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama yakni tahap penetapan tujuan, di mana tujuan organisasi ditentukan melalui negosiasi. Tawar-menawar dan perdagangan pengaruh adalah sebuah hambatan yang dikenakan oleh berbagai partisipan dan lingkungan eksternal maupun internal. Tahap yang kedua yakni keselarasan tujuan. Keselarasan antara tujuan organisasi dan pribadi dapat ditingkatkan dengan menjelaskan kepada karyawan alasan atas tujuan organisasi didasarkan. Jika keselarasan tujuan tidak dicapai akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau kualitas barang-barang dagangan yang dihasilkan menurun. Tahap yang selanjutnya yakni tahap ketiga adalah partisipasi. Partisipasi merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di antara keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Artinya bahwa manajer tingkat bawah dan karyawan memiliki suara dalam proses manajemen. Yang keempat adalah manfaat partisipasi. Manfaatnya yang pertama yaitu partisipasi meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Yang kedua, meningkatkan rasa kesatuan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Dan yang keempat yaitu penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Jika suatu perusahaan tidak mampu untuk secara efektif menggunakan partisipasi yang sesungguhnya, maka akan lebih bijaksana untuk mengikuti praktik penyusunan anggaran otoriter dan dengan jujur mengakuinya. Selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan objektif dan strategi-strategi organisasi dan untuk memotivasi secara positif orang-orang yang ada di dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan tujuan-tujuan secara rinci kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Agar rencana dapat terlaksana, rencana tersebut harus dikomunikasikan secara efektif. Terjadinya kesalahpahaman harus dideteksi dan dicarikan pemecahan masalahnya. Hanya dengan rencana formal yang disukai yang dapat menimbulkan kerjasama yang menyeluruh dari berbagai kelompok. Materi selanjutnya yaitu dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Pengendalian dan evaluasi. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar
yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan masyarakat, tindakannya yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengidentifikasi sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Materi berikutnya yaitu konsekuensi. Penyusunan anggaran dapat menimbulkan dampak psikologis kepada karyawan. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi implikasi negatif seperti kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja bawahan dan akan menimbulkan kesenjangan atau slack. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.